Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan atas berkat pertolongannya kita dimampukan melakukan berbagai tugas pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Amin. Nah, renungan buat kita hari ini Senin tanggal 25 November 2024 adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 15 ayat 18. Dikatakan demikian. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, menyesali kesalahan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seringkali perbuatan ataupun perkataan seorang muda salah dan juga pemikiran yang pendek terhadap orang tua. Masa muda adalah masa mencari jati diri, merasa bahwa dia telah mampu berdiri di atas kaki sendiri yang tidak perlu lagi diajari, dan menginginkan kebebasan bertindak seturut keinginannya. Ternyata karena tidak mau lagi menerima ajaran dan nasihat, akhirnya hidupnya hancur seperti yang dialami anak yang hilang dalam teks ini. Biasanya setelah jatuh ke dalam lubang atau setelah menghadapi sakit, kepahitan, kemudian menyesal, dan penyesalan selalu datang terlambat. Setelah harta warisan yang telah dia terima habis karena hidupnya berfoya-foya, tidak bijak menempatkan uang untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Dan setelah orang lain menyisihkan dia menjadi budak, menjadi gembala, hanya menyisahkan kepahitan. Akhirnya dia menyesali perbuatannya dan memutuskan kembali kepada bapaknya sebagaimana dalam perkataan nas ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pun bisa salah dalam perkataan dan dalam perbuatan kita terhadap orang tua maupun terhadap sesama atau terhadap lingkungan kita di mana kita berinteraksi. Seringkali kita memaksakan kehendak sekalipun kita tidak tahu konsekuensi apa yang kita ucapkan ataupun yang kita lakukan, karena pikiran kita yang pendek. Namun akhirnya jatuh ke dalam lubang sekalipun sudah dinasehati sebelumnya. Setelah jatuh akhirnya menyesal. Namun demikian, tidak ada kata terlambat untuk menyesali atau mengakui perkataan dan perbuatan kita kepada sesama ataupun kepada Allah. Sudah begitu banyak nasihat, peringatan melalui firman Tuhan untuk kita perhatikan supaya kita tidak melakukan kesalahan atau jatuh ke dalam lubang dosa. Maka lakukanlah firman yang sudah kita dengar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
sekalipun telah salah. Datanglah kepada Allah dan sesalilah kesalahan itu, sebab Dia adalah Allah pemurah dan penuh kasih kepada orang yang menyesal dan mau bertobat dari perilakunya yang tidak baik itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, melalui firman-Mu hari ini, kami diingatkan bahwa hidup berfoya-foya dan tidak bijaksana di tempat perantauan membuat harta miliknya menjadi habis. Bahkan untuk mengisi perutnya pun ia harus rela melakukan pekerjaan hina. Dalam titik terendah itulah biasanya kami menyadari bahwa diri kami tidak berharga dan tidak berdaya lagi. Kami menyadari dan menyesali perbuatan kami dan tindakan kami yang menyimpang dari firman-Mu, karena kami telah jatuh ke dalam dosa. Kami merasa bersalah terhadap Tuhan, terhadap sesama kami. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, dikala kami tersesat dan jatuh ke dalam berbagai dosa, tuntun dan ajar kami untuk kami berani kembali datang kepadamu dengan rasa sesal dan tekad untuk bertobat dan memohon pengampunan-Mu atas dosa-dosa yang kami perbuat. Sadarkan kami Tuhan bahwa kasih pengampunan-Mu dan hidup baru selalu tersedia bagi kami yang terhilang. Berkati semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini yang selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan kami berhasil. Topang dan kuatkan kami yang lemah, yang letih lesu dan berbeban berat. Sembuhkan mereka yang menderita sakit penyakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Hibur mereka yang berduka. Tolong kami untuk selalu membangun relasi yang intim dengan Tuhan lewat ketaatan kami melakukan kehendak-Mu dan hidup suci. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat bagi-Mu Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.